7 cara ibu zaman dulu bisa hemat uang belanja di bulan puasa. Uang lebaran aman. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bulan puasa baru jalan sedikit, tapi dompet sudah terasa diet duluan. Harga bahan pokok naik pelan-pelan tapi konsisten seperti cicilan. Sementara ibu-ibu tetap dituntut tenang, sabar, dan kreatif. Seolah-olah dapur adalah pusat keajaiban keuangan keluarga. Judul video ini bukan sekadar nostalgia, karena cara ibu zaman dulu mengatur belanja di bulan puasa itu relevan banget dengan kondisi sekarang. Saat belanja harian terasa makin sensitif, dan salah ambil keputusan sedikit saja bisa bikin uang lebaran bocor tanpa pamit. Makanya pembahasan ini penting supaya puasa tetap khusyuk dan hati ibu tidak ikut puasa dari rasa tenang. Dalam sebuah artikel tentang pengelolaan keuangan rumah tangga saat Ramadan, disebutkan bahwa pengeluaran keluarga bisa naik signifikan jika belanja didorong emosi dan kebiasaan impulsif, dan disinilah kebijaksanaan ibu zaman dulu terasa masuk akal. Mereka tidak punya aplikasi diskon, tapi punya kendali diri. Tidak punya konten racun, tapi punya perhitungan. Dan itulah yang akan kita bahas. Bukan teori berat, tapi kebiasaan sederhana yang bisa bikin belanja lebih jinak, dapur lebih bersahabat, dan uang lebaran tetap aman, sambil kita tetap bisa bercanda kecil di tengah realita ibu-ibu yang setiap hari berdamai dengan harga cabai dan isi dompet. Cara pertama tuh soal niat belanja. Ibu zaman dulu ke pasar tuh mukanya datar, tapi pikirannya tajam. Dari rumah sudah hafal mau beli apa, bawanggi berapa, beras berapa, lauk secukupnya. Jadi begitu lihat yang aneh-aneh langsung kebal. Beda sama kita sekarang, yang niatnya beli gula, tapi pulangnya bawa cetakan kue, plastik lucu, sama es krim karena capek puasa. Ibu dulu paham betul kalau belanja pakai nafsu itu bukan belanja, tapi terapi. Dan sayangnya terapinya bikin dompet demam. Cara kedua itu masak dari bahan mentah. Ibu zaman dulu lebih kenal singkong daripada nugget. Lebih akrab sama tempe mentah daripada ayam crispy beku. Karena dari bahan mentah itu bisa jadi banyak menu. Satu ikat bayam bisa jadi sayur bening, bisa dicampur mie, bisa jadi pecel. Sementara makanan instan itu sekali makan sekali habis. Belum lagi harganya bikin kita mikir ulang sambil senyum palsu di kasir. Cara ketiga soal sisa makanan, ibu dulu melihat sisa nasi itu sebagai peluang, bukan sebagai beban. Nasi kemarin disimpan rapi, besok jadi nasi goreng sahur. Sayur kemarin dipanasin lagi, ditambah cabai rawit langsung naik level. Sekarang kadang sisa makanan dibuang sambil bilang gak enak. Padahal yang gak enak itu hati pas lihat saldo berkurang tapi nggak kenyang. Karakimpachi menu sederhana tapi konsisten. Ibu dulu nggak mikir harus ada ayam tiap buka puasa, yang penting ada nasi hangat, sayur, sambal, dan semua makan bareng. Nggak ada drama kurang lauk, karena yang dicari bukan pamer menu tapi rasa cukup. Sekarang kadang lauknya banyak, tapi ibunya yang nggak bisa tidur, karena mikir besok belanja pakai apa. Cara kelima, sabar nunggu momen. Ibu dulu paham betul beda antara butuh dan pengen. Baju lebaran itu ditunggu sampai mepet, kadang malah beli setelah lebaran karena lebih murah. Dan ajaibnya tetap bahagia. Sementara sekarang baru puasa hari ketiga, sudah panik, takut kehabisan. Padahal yang habis duluan seringnya saldo bukan stok barang. Cara keenam, anak diajak ngerti kondisi sejak kecil. Ibu dulu berani bilang tidak tanpa merasa bersalah berlebihan, bukan karena pelit atau tega, tapi karena realistis dan tahu kemampuan. Kalau uang cukup ya dibelikan dengan senang hati, tapi kalau memang belum ada,
Ya dijelaskan pelan-pelan, pakai bahasa sederhana yang bisa dipahami anak. Anak jadi belajar bahwa hidup itu ada batasnya, dan keinginan tidak selalu harus langsung terpenuhi. Dan anehnya, anak zaman dulu justru lebih bisa nerima tanpa drama panjang. Beda dengan sekarang, kadang ibu takut anak kecewa, takut dibilang kurang perhatian. Akhirnya semua dituruti. Lalu ibu yang kecewa sendiri pas buka rekening sambil senyum ke anak dan bilang gak apa-apa, tapi di dalam hati mulai menghitung, besok belanja pakai apa? Sambil ngomel pelan ke diri sendiri karena sadar. Ternyata bilang tidak ke anak itu lebih ringan daripada bilang iya, tapi habis itu stres sendiri. Cara ketujuh ini yang paling berat. Ibu zaman dulu gak belanja buat balas dendam sama rasa capek. Capek ya duduk, ngeluh sama tetangga, curhat sambil motong bawang. Bukan buka aplikasi belanja tengah malam. Ibu dulu tahu betul kalau emosi dibawa ke pasar, hasilnya bon panjang. Sekarang satu klik bisa bikin jantung deg-degan pas notifikasi pembayaran masuk. Kalau dipikir pelan-pelan, ternyata yang bikin dompet aman itu bukan cuma soal pintar belanja, tapi soal hati yang gak gampang goyah. Lihat promo warna merah, ibu-ibu zaman sekarang itu sebenarnya kuat, cuma sering lupa. Karena terlalu sibuk jadi bendahara, koki, manajer rumah, sekaligus customer service keluarga tanpa libur. Kadang belanja bukan karena butuh, tapi karena capek, lapar mata, dan pengen ada yang bikin senang, walau cuma sebentar. Padahal pulangnya malah nambah beban pikiran, sambil ngomel pelan ke dompet yang makin tipis. Dan kabar baiknya, semua yang tadi dibahas itu bukan ilmu berat. Bukan juga teori ekonomi tingkat dewa yang bikin dahi berkerut, tapi kebiasaan kecil yang sangat manusiawi dan dekat sama kehidupan ibu-ibu sehari-hari. Kebiasaan yang bisa mulai hari ini juga tanpa nunggu gajian naik atau suami dapat proyek besar. Pelan-pelan, dijalanin tanpa tekanan, sambil senyum, walau kadang senyumnya agak dipaksain. Sambil bercanda sama diri sendiri waktu sadar, di keranjang belanja ada barang yang sebenarnya nggak masuk daftar. Karena perubahan itu nggak harus langsung drastis dan sempurna. Cukup satu kebiasaan kecil yang ditahan hari ini. Satu keputusan sederhana untuk nggak beli yang nggak perlu. Satu menu rumahan yang dimasak dengan tenang. Lama-lama itu ngumpul, jadi rasa aman. Jadi napas yang lebih panjang pas lihat dompet. Dan jadi perasaan lega karena ternyata kita masih pegang kendali. Bukan dikendalikan promo, emosi, atau rasa capek yang numpuk tanpa disadari. Kita boleh kok belajar dari ibu-ibu zaman dulu tanpa harus hidup di masa lalu. Karena intinya sama, ingin keluarga, tenang, puasa damai, dan lebaran tanpa drama keuangan. Selama masih ada niat, kesadaran, dan sedikit keberanian buat bilang cukup, insya Allah uang nurut, hati lebih ringan, dan hidup ibu-ibu tetap penuh harapan. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.